Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan lagi aktivitas perkuliahan kita untuk mata kuliah perencanaan pembelajaran. Pada sesi kali ini kita akan mengulas terkait dengan struktur kurikulum. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi, termasuk nanti substansi atau materi atau sebelum masuk ke materi nanti mungkin kita akan lihat kompetensi untuk mata pelajaran sosiologi. Oke ya. Terkait dengan kurikulum. Dalam Undang-Undang Sisdiknas dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh karena itu, berdasar pada pengertian di atas, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sementara untuk yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jadi itu dua dimensi kurikulum yang terdapat di dalam kurikulum 2013. Nah, berikutnya dalam kurikulum 2013 ini dikembangkan dengan melihat beberapa faktor. Pertama, tantangan internal. Nah, tantangan internal ini antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan juga standar penilaian pendidikan. Kemudian, tantangan internal yang lain adalah adanya perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Nah, di mana saat ini jumlah penduduk Indonesia yang memasuki usia produktif itu 15 sampai 64 tahun. Itu diperkirakan lebih banyak dari usia tidak produktif. Kalau usia produktif tadi 15 sampai 64, berarti usia tidak produktif itu yang mulai 0 sampai 14 dan juga 65 tahun ke atas. Oke ya, jadi pada tahun 2020 sampai 2035 itu diprediksi angkanya mencapai 70%. Ya, oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban. Jadi ini merupakan bonus demografi bagi bangsa Indonesia kira-kira pada tahun 2020. Jadi kita sudah memasuki masa itu sampai sampai pada tahun 2035 angka usia produktif itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Itu tadi terkait dengan tantangan internal. Kemudian yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal di sini terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, serta perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, model pembelajaran yang ada di negara kita juga harus bisa kita desain sedemikian rupa untuk bisa bersaing dengan perkembangan-perkembangan yang ada di di ranah internasional ini. Oke ya, itu terkait dengan tantangan eksternal dalam rasional pengembangan kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, kenapa kemudian kurikulum 2013 itu perlu dikembangkan? Penyempurnaan pola pikir. Nah, kurikulum 2013 ini dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir yang pertama, penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau kita bandingkan dengan kurikulum sebelumnya, misalnya sebelum kurikulum 2013 ada KPK, ada KPK. KPK itu tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2006 disempurnakan menjadi
KTSP. Jadi KBK ke KTSP itu merupakan satu rangkaian yang sama. Karena itu apa namanya, kalau kita nanti lihat di apa, siklus perubahan kurikulum itu dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa kita mengikuti siklus yang 10 tahunan. Oke ya. Itu sebagai sedikit ulasan saja. Kemudian yang kedua, penyempurnaan pola pikir yang kedua adalah penguatan pola pembelajaran interaktif, di mana guru interaksi di sini tidak hanya guru pada peserta didik saja, tetapi interaksi antara guru, peserta didik, masyarakat, lingkungan alam, sumber atau media lainnya. Yang kemudian kita pahami bahwa dalam kurikulum 2013 pembelajaran itu tidak hanya terkait antara guru dan siswa saja, tetapi bisa siswa atau peserta didik dengan lingkungan masyarakat. Bagaimana kemudian kita menciptakan masyarakat yang ada di sekeliling kita itu menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi peserta didik kita. Bagaimana kita mendesain apa namanya, lingkungan alam yang ada di sekeliling kita, kita jadikan sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik kita. Itu menjadi salah satu penyempurnaan pola pikir dalam kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, penguatan pola pembelajaran secara jejaring. Artinya peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Artinya bahwa sumber belajar sekali lagi tidak hanya guru, tetapi apapun itu yang bisa menambah wawasan peserta didik, bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang keempat, penguatan pembelajaran aktif mencari, di mana pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, untuk pembelajaran saintifik mungkin teman-teman yang ada di prodi sosiologi yang semester kemarin mengambil mata kuliah saya mungkin sudah sedikit banyak kita diskusikan terkait dengan pola pembelajaran saintifik ini. Oke ya, tentu saya tidak akan mengulang lagi. Oke, yang kelima, penguatan pola belajar sendiri dan kelompok. Artinya bagaimana kemudian ke depannya peserta didik kita itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik secara individu ataupun secara kelompok. Karena ini tuntutan-tuntutan sebenarnya. Oke ya, berikutnya penguatan pembelajaran berbasis multimedia. Tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan tantangan eksternal bahwa arus globalisasi ini semakin lajunya semakin tidak bisa kita bendung. Kemudian yang ketujuh, penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus yang dimiliki oleh setiap peserta didik kita. Karena yang namanya manusia itu adalah makhluk yang unik. Antara satu dengan yang lain tidak sama. Nah, oleh karena itu kita perlu mengembangkan potensi yang ada pada diri masing-masing peserta didik. Kita tidak bisa pukul rata. Kenapa? Karena setiap orang memiliki potensi yang berbeda. Nah, pola-pola pembelajaran kurikulum 2013 itu nanti arahnya ke sana. Bagaimana kita melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik yang unik ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan yang jamak, artinya multidisipliner. Dan yang terakhir adalah penguatan pola pembelajaran kritis. Oke ya, itu terkait dengan penyempurnaan pola pikir dalam kurikulum 2013. Nah, berikutnya di samping ada penyempurnaan pola pikir, ada penguatan tata kelola kurikulum. Di mana kurikulum 2013 ini dilakukan penguatan tata kelola. Yang pertama, penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif. Nah, nanti kalau teman-teman mengajar di lembaga pendidikan, teman-teman harus dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Artinya guru yang lain ini bukan guru pada satu rumpun mata pelajaran yang sama, tetapi pada guru mata pelajaran yang lain. Misalnya mata pelajaran sosiologi itu kita integrasikan, kita kaitkan dengan mata pelajaran agama sehingga guru mata pelajaran sosiologi itu berkolaborasi dengan guru pendidikan agama. Nah, ini sangat-sangat mungkin. Tergantung nanti disesuaikan konsep materinya. Ini materi ini kira-kira nanti dengan dengan mata pelajaran apa sehingga saya bisa berkolaborasi dengan guru apa. Oke ya, ini terkait dengan penguatan tata kerja guru. Yang kedua, penguatan manajemen sekolah melalui penguatan kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan kependidikan.
Yang ketiga, penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan manajemen dan proses pembelajaran. Ini menjadi salah satu hal yang mutlak diperlukan. Kenapa? Karena kurikulumnya berubah, sehingga pola pembelajarannya berubah, mau menuntut pada sarana dan prasarana yang juga harus berubah. Nah, ini harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian yang kelima adalah penguatan materi. Penguatan materi di sini dilakukan dengan cara pengurangan materi yang tidak relevan, serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik kita. Artinya, karena ketika kita mengajarkan peserta didik itu tentu kita memberikan bekal kehidupan bagi peserta didik yang akan datang. Sesuatu yang kita ajarkan pada peserta didik itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan bekal untuk menghadapi masalah yang akan datang, bukan menghadapi masalah saat ini. Oke ya, jadi contoh yang paling sederhananya misalnya dalam beberapa kesempatan misalnya ada di situ dikatakan jangan jangan menanya lagi kalau misalnya ini anak kecil ya, saya contoh misalnya kita mengajar anak-anak yang masih kecil, jangan menanyakan anak didik kita ini ingin menjadi apa, karena bisa jadi ketika dia dewasa apa yang dia cita-citakan saat kecil itu sudah tidak ada. Contoh misalnya dulu ada profesi-profesi yang saat ini sudah tidak banyak lagi digunakan. Nah, hal-hal yang demikian ini perlu untuk kita sikapi. Kira-kira 20, 25 tahun, 30 tahun yang akan datang, apa yang menjadi tantangan bagi peserta didik kita? Hari ini kita harus bisa menyiapkan bekal itu. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga pembelajaran pendidikan itu akan tetap memiliki relevansi bagi kehidupan peserta didik kita. Kalau kita persiapkan mereka untuk menghadapi masalah saat ini, tentu ketika dia dewasa masalah itu sudah berubah. Oke ya. Kemudian terkait yang selanjutnya adalah karakteristik kurikulum 2013. Pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi, baik di sekolah ataupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik agar peserta didik mampu untuk menerapkan apa yang dia pelajari di sekolah ke dalam kehidupan real masyarakat. Yang ketiga, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang kemudian dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Ini yang nanti akan kita coba lihat ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kemarin sudah saya jelaskan pada saat membahas keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Di situ ada organisasi horizontal dan juga organisasi vertikal. Oke ya. Kemudian terkait dengan kurikulum lagi adalah kerangka dasar kurikulum. Nah, apa sih yang menjadi kerangka dasar kurikulum kita? Pertama ada landasan filosofis. Nah, di mana dalam landasan filosofis ini pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat, dan lingkungan alam sekitarnya. Oke ya. Dalam kurikulum 2013 ini setidaknya dikembangkan dengan menggunakan filosofi yang pertama bahwa pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa datang. Yang kedua, peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Yang ketiga, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Yang keempat,
pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, serta berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. Oke, itu terkait dengan landasan filosofisnya. Kemudian untuk landasan sosiologisnya, kurikulum 2013 ini dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sebagaimana yang sudah saya singgung tadi ya. Kemudian landasan psikopedagogisnya, kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi pedagogik transformatif. Kemudian yang keempat adalah landasan teoritis. Dalam kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar. Oke ya. Dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Oke, itu untuk landasan teoritisnya. Adapun untuk landasan yuridis diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada juga Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kemudian Undang-Undang nomor 17 tahun 2005, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Jadi itu kira-kira landasan yuridis terkait dengan kurikulum 2013 itu sebagai pengantar sebelum kita memasuki struktur kurikulumnya. Oke, sekarang di sini kita akan membahas tentang struktur kurikulum ya. Sebagaimana yang sudah yang bisa teman-teman lihat dalam struktur kurikulum ini ada kompetensi inti. Kemarin sudah kita bahas ya untuk kompetensi inti ini. Jadi kompetensi inti sekolah menengah atas karena kita sudah masuk ya ini kita masuk ke mata pelajaran sosiologi ya. Karena mata pelajaran sosiologi itu kan adanya di jenjang SMA dan MA ya. Nah, di sini kompetensi inti sekolah menengah atas atau SMA dan juga madrasah aliyah atau MA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik di jenjang SMA atau MA pada setiap tingkatan kelas. Ini kemarin sudah kita bahas untuk pengertian kompetensi inti. Jadi kompetensi inti ini dirancang untuk setiap kelas. Saya ulangi, kompetensi inti dirancang untuk setiap tingkatan kelas. Kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kelas 10 kompetensi intinya apa? Kelas 11 kompetensi intinya apa? Kelas 12 kompetensi intinya apa? Nanti akan kita coba lihat, kita bandingkan. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat juga dijaga pula. Artinya bahwa bagaimana kemudian kompetensi dasar yang diajarkan atau nanti lebih jauh lagi materi-materi yang diajarkan pada setiap tingkatan kelas itu memiliki keterkaitan. Kelas 10 mengajarkan materi apa? Kelas 11 mengajarkan materi apa? Kelas 12 mengajarkan materi apa? Nah, itu semua memiliki keterkaitan sehingga kegiatan pembelajaran itu tidak terputus ya, tetapi berkesinambungan. Oke. Nah, di sini untuk rumusan kompetensi inti kemarin sudah kita ulas. Nah, di sini kita langsung masuk ke tabel kompetensi inti untuk SMA atau MA. Oke. Pada tabel 1, kompetensi inti SMA. Nanti teman-teman silahkan bandingkan ya antara kompetensi inti kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Pertama, untuk kelas 10 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini untuk aspek apa kemarin? KI 1 itu aspek apa? Aspek sikap spiritual. Kita bandingkan untuk yang kelas 11, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut sama ya. Kemudian kelas 12 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut juga sama. Kemudian untuk yang kelas 10, untuk yang KI 2, kompetensi inti 2 itu aspek sikap.
menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Di sini ada gotong royong, kemudian kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Ini semua sama. KI 1 dan KI 2-nya masih sama antara kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, kemudian di di aspek pengetahuannya sama enggak kira-kira? Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan nah ini kalau yang kelas 10 berdasar rasa ingin tahu. Kalau di sini ada perbedaannya dengan yang kelas 11 itu di sini pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Kalau yang di sini berdasarkan rasa ingin tahu, di sini dan metakognitif. Oke, di sini ada perbedaan antara kelas 10 dan juga kelas 11. Kelas 10 di sini tidak ada metakognitif, ya. Di kelas 10 tidak ada, tapi di kelas 11 ada metakognitif. Oke, itu di antara perbedaannya. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan. Ini teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan ini kemanusiaan, kebangsaan, keanekaragaman ini cenderung sama. Ini ya, tadi di sini ada tambahan metakognitif. Tadi seperti yang saya sampaikan di atas, bahwa kompetensi inti itu diperuntukkan masing-masing tingkat kelas. Ini tingkat kelas 10, ini tingkat kelas 11 ada perbedaan. Oke ya. Nah, ini sebagai contoh kita tunjukkan di antara perbedaannya. Karena kalau kita lihat secara sekilas itu tidak ada perbedaannya. Oke ya. Oke, ini di antara perbedaannya tadi. Kemudian di aspek keterampilan. Ini kelas 10 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Berbeda dengan kelas 11, tuntutannya sudah berbeda. Kalau di sini dia bisa mengembangkan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode. Kalau di sini di kelas 11 dia bisa mengembangkan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif. Nah, ini sudah ada perbedaan lagi. Di kelas 12-nya ini hampir sama ya dengan yang ada di kelas 11. Nah, di sini kita coba analisis, mengolah, menalar, dan menyaji. Nah, kalau di sini ada mencipta untuk kelas 12. Sementara di kelas 11 itu mengolah, menalar, dan menyaji. Kalau di kelas 12 mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta. Nah, di situ ada perbedaan lagi. Sekali lagi bahwa kompetensi inti ini diperuntukkan pada masing-masing tingkat kelas. Jadi sangat mungkin antara kelas 10 dengan kelas 11 itu berbeda. Oke, itu ya tadi terkait dengan kompetensi inti. Nah, di sini kemudian adalah mata pelajaran. Kita akan lihat kalau kita mengajar di SMA atau di MA itu mata pelajarannya apa saja. Tetapi di sini saya menggunakan peraturan menteri peraturan menteri nomor 36 ya tahun 2018. Jadi ini membahas secara umum yang ada di sekolah. Nanti di MA itu ada yang lebih rinci lagi di dalamnya, karena nanti di madrasah aliyah itu untuk mata pelajaran agama kan dia dipecah lagi. Ya, oke ya, dan juga ada tambahan mata pelajaran bahasa Arab. Oke, kita akan lihat secara umum saja dulu. Struktur kurikulum SMA atau MA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Jadi nanti untuk mata pelajaran yang ada di sekolah
Di SMA atau di MA itu nanti kita petakan. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Kira-kira kalau kita mengajar sosiologi itu maksudnya di kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Nanti kita akan lihat. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Khusus untuk Madrasah Aliyah dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama. Ini tadi yang sudah saya maksud. Bahwa nanti di Madrasah Aliyah ada aturan lain lagi, yakni KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 183 terkait dengan kurikulum pendidikan agama dan bahasa Arab. Nanti itu hanya ada di Madrasah Aliyah, tetapi kita tidak masuk ke dalam ruang lingkup KMA itu karena kita fokusnya adalah ke sosiologinya, ke mata pelajaran sosiologinya. Oke ya. Nah, di sini struktur kurikulum SMA MA sebagai berikut. Ini alokasi waktu dan untuk mata pelajaran SMA MA. Nah, perhatikan kelompok A ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Jadi untuk mata pelajaran teman-teman ini kan tidak ada di kelompok A ya. Kemudian coba kita lihat di kelompok B. Kelompok B umum, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan. Jumlah jam pelajaran untuk kelompok A dan B ini per minggu 24 jam pelajaran untuk totalnya ya, totalnya untuk kelas 10 24 jam, kelas 11 24 jam, kelas 12 juga 24 jam. Sementara untuk kelompok C, mata pelajaran peminatan akademik itu ada 9 atau 12. 12 ini untuk kelas 10-nya 9 atau 12, kelas 11-nya ada 12 atau 16, kelas 12-nya ada 12 atau 16. Ini jumlah jamnya ya. Ini jumlah jamnya. Kemudian untuk mata pelajaran pilihan 6 atau 9 untuk kelas 10, kelas 11 4 atau 8. Kemudian kelas 12 4 atau 8 per minggunya. Oke ya. Ini jadi kalau misalnya nanti teman-teman melihat saya mengajar mata pelajaran apa, nanti di sini dilihat. Kalau untuk pendidikan agama itu ada 3 jam pelajaran. Oke ya, teman-teman kira-kira masuknya di mana ini? Kelompok B atau kelompok C? Atau mata pelajaran sosiologi itu tidak ada sebenarnya. Nah, kita akan coba kita lanjutkan lagi. Oke, di sini keterangannya mata pelajaran kelompok A dan C merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Artinya apa? Artinya kurikulum dan struktur materi dan seterusnya itu dikembangkan oleh pusat. Kemudian mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan atau konten lokal. Contoh misalnya, ini sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, tetapi ini sajalah buat wawasan saja. Kalau misalnya nih, saya contohkan di kelompok A ini ada pendidikan agama dan budi pekerti. Mulai dari KI, KD, dan seterusnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun nanti kita bisa mengembangkannya, tetapi muatan materinya itu sudah ditetapkan. Minimal peserta didik harus bisa apa dan seterusnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berbeda dengan yang ada di kelompok B. Misalnya di sini seni budaya. Nanti misalnya ada di daerah tertentu dia mengembangkan seni budaya ini dengan penambahan muatan-muatan yang lain. Oke ya. Tuh. Nah, di sini muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. Ini termasuk ya, kalau itu sudah masuk dalam ke dalam bahasa daerah, tentu itu bukan wewenangnya pusat, tetapi daerah yang nanti akan membuat aturannya. Oke ya. Ini secara umum. Kemudian nanti kita akan fokus ke materi kita. Nah, di sini mata pelajaran peminatan akademik. Tabel di sini ya, mata pelajaran peminatan akademik. Mata pelajaran peminatan akademik untuk kelompok C ini masuk ke dalam program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap,
pengetahuan dan juga keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Nah, di sini ada macam-macam. Peminatan matematika dan IPA. Di situ ada matematika, biologi, fisika, kimia. Kemudian ada peminatan IPS, geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Peminatan bahasa dan budaya, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lain. Ada Arab, ada Mandarin, ada Jepang, Korea, Jerman, dan seterusnya. Kemudian ada antropologi. Nah, di sini kalau teman-teman mengampu mata pelajaran sosiologi, berarti kita masuk dalam kategori peminatan ilmu pengetahuan sosial. Yang nantinya kalau kita lihat di atas tadi, berarti dia masuknya di kelompok akademik C, ya. Jadi di kelompok kelas akademik C. Tadi kan ada A, B, dan C. A itu umum, B itu umum, dan C itu adalah kelompok mata pelajaran peminatan. Nah, di sini salah satunya adalah mata pelajaran sosiologi. Jadi kalau teman-teman mengajar sosiologi, ini aturannya bagaimana? Durasinya bagaimana? Kalau mengajar sosiologi di kelas 10, maka jumlah jamnya adalah 3 jam pelajaran. Oke ya, untuk sosiologi 3 jam pelajaran per minggu. Jadi untuk misalnya saya mengajar kelas 10, kelas A, berarti kelas A hanya mendapatkan 3 jam pelajaran. Kemudian ya kalau di kita misalnya di kampus ada istilah SKS ya, 3 SKS misalnya. Nah, untuk kelas 11 ada 4 jam pelajaran. Di kelas 12 juga ada 4 jam pelajaran. Oke ya, ini terkait dengan mata pelajaran peminatan akademik. Ini sudah masuk ke mata pelajaran yang kita ampu adalah mata pelajaran sosiologi. Oke. Ini untuk mata pelajaran pilihan saya rasa tidak perlu ya. Oke, itu terkait dengan tadi apa namanya? Struktur kurikulum sebagai dengan mengacu pada peraturan Menteri nomor 36 tahun 2018. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Jadi ini kita sedikit mengulang ya, kita barangkali begitu atau lebih melakukan pendalaman karena teman-teman untuk materi kompetensi inti dan kompetensi dasar itu mungkin masih ini ya, masih belum familiar. Nah, di sini ini sudah tidak perlu kita ulang. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi ini saya rasa sudah. Rumusan kompetensinya juga sudah tadi yang sudah kita lihat di Permen nomor 36 tadi. Nah, di sini perhatikan di kompetensi inti. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut. Kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Kenapa kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 tidak dimunculkan? Karena sekali lagi kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 itu akan muncul untuk mata pelajaran tertentu, yakni mata pelajaran pendidikan agama dan juga pendidikan kewarganegaraan. Itu baru muncul KI 1 dan juga KI 2. Karena teman-teman mengampu mata pelajaran sosiologi, maka KI 1 dan KI 2 itu tidak dimunculkan nanti di sini. Oke ya. Nah, langsung KI 3 atau pengetahuan, aspek pengetahuan, ini tadi yang sudah kita kita analisa tadi, memahami, menerapkan, serta menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya, dan seterusnya. Kemudian ini di KI 4. Nah, lanjutnya adalah kompetensi dasarnya. Tadi untuk kompetensi inti itu kan dibuat untuk setiap kelas. Mata pelajaran apapun itu, kalau dia kelas 10, berarti kompetensi intinya sama. Ini. Apapun mata pelajarannya, di kelas 10 maka kompetensi intinya juga KI 4-nya sama seperti ini. Lah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kompetensi dasarnya. Misalnya guru sosiologi dengan guru IPA, itu kompetensi intinya, misalnya sama-sama mengajar kelas 10. KI 3 dan KI 1, 2, 3, 4-nya sama. Bedanya di mana? Bedanya ada di kompetensi dasarnya. Oke ya, karena kita membahas di KI 3, maka di sini penomorannya, di sini kan KI kompetensi inti 3, pengetahuan. Di sini nomornya 3. Di sini kompetensi inti 4, keterampilan, maka dia nomornya 4. Nah, di kompetensi dasar, penomorannya 3.1. Berarti kalau teman-teman membaca satu perangkat pembelajaran atau baca apa di situ kompetensi dasar KD 3.1, berarti dia bagian dari kompetensi pengetahuan. Kalau dia 4.1, berarti dia dari kompetensi keterampilan, gitu ya. Nah, di sini
Ini kompetensi intinya. Kemudian dari kompetensi inti ini diturunkan, di-breakdown ke dalam kompetensi dasar. 3.1 membahas tentang apa? Memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial dan masyarakat. Ini nanti yang akan kita kembangkan sebagai guru. Kita sudah tahu ini kompetensi inti dan kompetensi dasar itu dibuat oleh pemerintah. Nah, dari kompetensi dasar ini, memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial. Nah, dari kompetensi dasar ini akan kita rumuskan ke dalam indikatornya. IPK-nya apa? Tujuan pembelajarannya. Kalau kompetensi dasarnya ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Kalau kompetensi dasarnya, artinya kompetensi dasar itu kan ya tuntutan bagi peserta didik bahwa kalau saya mengajar di kelas 10 mata pelajaran sosiologi, siswa saya harus punya kompetensi apa? Siswa saya harus bisa apa? Siswa saya harus memiliki pemahaman dan juga pengetahuan dasar terkait dengan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Jadi begitu. Kalau saya mengajar sosiologi kelas 10 misalnya, targetnya apa dalam aspek keterampilan? Peserta didik saya harus bisa menalar gejala sosial di lingkungan sekitar dengan menggunakan pengetahuan sosiologis. Jadi di sini kita kasih teori-teorinya di KI 3-nya, kemudian di KI keempatnya dia bisa enggak menggunakan pengetahuan yang dia miliki itu. Oke ya, itu untuk KI 3 dan KI 4 yang kemudian diturunkan dalam kompetensi dasar 3 dan keturunan 3.1, 3.2 dan seterusnya. Oke ya, jadi nanti ini kalau teman-teman masih bingung KI itu kok isinya ini, KD itu isinya apa. Jadi kok kayak enggak nyambung ya, kok KI itu kok masih seperti ini, masih apa ya, masih sangat umum. Iya, kalau KI itu masih sangat umum karena dia dibuat untuk setiap tingkat sama. Nah, yang membedakan untuk setiap mata pelajaran itu ada di kompetensi dasarnya. Oke ya, ada teman-teman, saya harapkan sudah ada gambaran. Oke, kemudian ini mengenali dan mengidentifikasi realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi nanti kalau saya mengajar kelas 10, siswa saya harus bisa apa? Siswa saya harus bisa mengenali, siswa saya harus bisa mengidentifikasi realitas individu, realitas kelompok, dan juga hubungan sosial di tengah-tengah yang ada di masyarakat. Nah, ini targetnya. Begitu juga untuk yang aspek keterampilan. Siswa saya harus bisa apa? Siswa saya harus bisa mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di tengah-tengah masyarakat. Oke ya, itu gambaran kira-kira terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini masih ada 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah 4 ya. 4 kompetensi ini harus kita ajarkan selama 1 tahun pelajaran. Kalau saya mengajar kelas 10, itu kan kalau di kelas 10 berarti ada 2 semester. Nah, nanti diikuti saja yang harus diajarkan di semester 1 yang mana, nanti ada panduannya. Misalnya 3.1 dan 3.2 ini harus diajarkan di semester 1. Berarti 3.2 dan 3.4 itu diajarkan di semester 2. Lah kompetensi dasar untuk keterampilan bagaimana? Mengikut. Ketika saya mengajar 3.1, maka 4.1 juga akan bareng. Kalau 3.1 diajarkan di semester 1, maka 4.1 juga diajarkan di dalam semester 1. Begitu juga ada 3.2 dan seterusnya. Oke ya. Jadi di sini kira-kira sederhananya, ini kira-kira ada semacam bab begitu ya. 3.1 ini bab 1, bab 2, berarti bab 4 kalau teman-teman mungkin lebih familiar dengan itulah. Tetapi di dalam kurikulum 2013 itu mengistilahkannya dengan KD 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. Oke ya. Jadi seperti itu. Targetnya ini nanti 3.1 apa? Siswa punya pemahaman dan pengetahuan tentang dasar sosiologi. Ini siswa memiliki penalaran tentang gejala sosial misalnya. Ini nanti di semester 1 juga. Oke ya. Nah, nanti tinggal bagaimana pembelajaran yang akan kita desain. Kalau saya punya target agar siswa saya punya pengetahuan, siswa saya memiliki pemahaman tentang dasar sosiologi, maka nanti kita akan turunkan. Kita akan breakdown ke dalam indikatornya apa, tujuannya apa, baru kita rumuskan. Model pembelajarannya nanti seperti apa. Kalau siswa saya harus bisa menalar, berarti model pembelajarannya seperti apa. Dan seterusnya ya nanti. Kalau siswa saya harus bisa menalar, tentu
tidak hanya cukup dengan saya berikan materi saja. Saya tunjukkan ini pengertian dan seterusnya, tidak cukup hanya itu saja. Berarti peserta didik saya, dia harus saya ajak untuk melakukan pengamatan gejala sosial. Misalnya, nah itu nanti turunan-turunan dari kompetensi dasar seperti yang sudah kita bahas pada topik yang sebelumnya. Oke ya, itu untuk kompetensi dasar sosiologi kelas 10. Nah ini untuk yang kelas 11. Nah ini saya rasa nanti sama ya untuk penjelasannya. Nanti silakan teman-teman bisa untuk membaca sendiri. Silakan nanti dipelajari lagi kompetensi inti yang harus teman-teman ajarkan pada peserta didiknya. Kalau kelas 10 itu apa, kelas 11 itu apa, kelas 12 itu apa. Nah, KD-nya itu bisa teman-teman lihat di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang belum bisa dipahami, silahkan nanti bisa ditanyakan, bisa didiskusikan di dalam e-learning. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.